Sebenarnya aku satu-satunya pewaris keluarga Ye, keluarga terkemuka pertama di Shangjing, tapi 3 tahun lalu aku bertemu Mani, supaya dia tidak terlalu tertekan, aku memilih menyembunyikan identitas. Tapi aku tidak menyangka, dia sampai-sampai demi bonus cuma 1 juta, ikuti acara variety show. Sayang, ayo masuk. Istriku, bagaimana kalau kita tidak ikut saja? Tidak bisa. Bonusnya 1 juta loh. Ayo cepat. Untung belum kenyang. Su Eri, Jingjing, kamu juga datang? jangan-jangan kalian yang jadi tamu acara tim lainnya? Iya kami. Kak Jin, kalian kenal? Kenal, kerabat miskin dari desa, tidak usah dipedulikan. Jingjing, kenapa kamu berkata begitu? Setidaknya aku sepupumu. Sepupu? Orang desa sepertimu pantas mengaku saudara denganku, Tante Su. Jangan-jangan kamu masih pikir ini masih kecil? Kalau pintar belajar, bisa jadi perhatian semua orang. Dulu, aku masih panggil kamu sepupu, tapi sekarang, kamu juga tidak pantas. Mulutmu terus bilang orang desa, 3 generasi ke atas, keluargamu bukan dari desa. Kamu, Yevan. Jangan dimasukkan ke hati, Yevan hanya bercanda. tidak hebat, tapi temperamen besar. Sun Wanye, bagaimana bisa kamu buta? Sampai jadi orang tidak berguna begitu. Kalau kamu kekurangan uang, bilang sama aku suruh suamiku perkenalkan kamu dengan anak orang kaya. Dijamin kamu tidak akan kekurangan makan seumur hidup. Tidak perlu repot-repot mencari yang jauh, bagaimana kalau kamu ikut juga? Aku? Sendayu, maksudmu apa? Bercanda, tidak ada maksud buruk. Boleh juga, kalau kamu tidak keberatan, aku bisa berbagi suamiku denganmu. Aku tidak keberatan berbagi suamiku denganmu. Bagaimana? Ulangi sekali lagi. Semuanya, diam sebentar. Selamat datang di acara kualitas hidup. Saya pembawa acara, Yang. Selanjutnya, mari kita sambut 2 pasang tamu edisi ini. Pasangan pertama adalah bos perusahaan terbuka, Shen Dayu, dan istrinya, Chen Jing. Pasangan pertama adalah bos perusahaan terbuka, Shen Dayu, dan istrinya, Chen Jing. Tepuk tangan, silakan. Suamiku, jangan hiraukan 2 orang tidak berguna ini. Ayo naik panggung. Selanjutnya, mari kita sambut pasangan tamu kedua. Dari pedesaan, Yevan dan istrinya, Suwanyi. Tepuk tangan, silakan. Loh, kenapa acara ini mengundang 2 orang kampung? Meskipun acara ini memilih 2 keluarga dengan kondisi berbeda secara acak untuk diperbandingkan, tapi grup biasa sebelumnya setidaknya adalah keluarga sejahtera, kenapa kali ini malah mengundang orang pedesaan? Dari desa, kok tim acara ini sembarang cari orang? Apa hak 2 orang udik ini ikut acara? Menurutku, mereka hanya datang untuk dipermalukan. Sebelum acara dimulai, saya akan menekankan aturannya lagi. Acara kami tidak menilai menang kalah berdasarkan kaya miskin, yang diadu adalah kualitas hidup kedua keluarga. Yang mendapat pengakuan dan resonansi terbanyak dari penonton adalah pemenang. Pemenang juga berkesempatan mendapat hadiah jutaan. Lu Wanyue, meskipun aku tidak tertarik dengan uang sebanyak ini, tapi karena aku sudah datang, pasti tidak akan membiarkanmu menang. Aku sarankan kamu, sebaiknya sadar diri, mundur lebih awal. Menang kalah dalam pertandingan tergantung kemampuan masing-masing, aku tidak akan mundur. Tidak tahu terima kasih. Sepertinya kedua belah pihak sudah bertekad kuat. Saya nyatakan acara kualitas hidup resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita masuk ke babak pertama, adu reputasi.
Setiap orang memiliki limit kreditnya sendiri, baik Anda elit masyarakat atau orang biasa, dan meminjam uang adalah cara terbaik untuk mengukur limit kredit. Dalam setengah jam ke depan, kedua tamu harus berusaha meminjam uang sebanyak mungkin. Singkatnya, siapa yang berhasil meminjam lebih banyak uang, dialah yang memiliki limit kredit lebih tinggi. Contohnya, saya punya kerabat bernilai puluhan juta, beberapa kali pinjam, bahkan puluhan ribu pun tidak bisa. Sebaliknya, Pak Tua penjaga kompleks perumahan, dengan satu telepon berhasil meminjam ratusan ribu. Betul, orang kaya belum tentu memiliki kredibilitas, yang tidak punya uang belum tentu kredibilitasnya rendah. Meminjam uang. Tantangan ini sama sekali tidak sulit bagiku. Sepertinya Tuan Chen sangat percaya diri. Tentu saja, perusahaanku sebesar ini, tidak hanya kredibilitas yang tidak bermasalah, koneksiku juga tersebar di berbagai industri di Provinsi Jiang. Semua perusahaan yang terkenal di provinsi yang punya hubungan kerja sama denganku, bukankah meminjam uang sangat mudah? Benar, suamiku cukup menelepon, bahkan meminjam puluhan juta pun tidak masalah. Tapi kamu ini nekat, koneksi apa yang kamu punya? Paling-paling kamu sudah meminjam ke seluruh desamu, pasti tidak bisa meminjam 10.000 pun, kan? Bahkan bukan hanya 10.000, aku perkirakan 1.000 pun sulit. Hari ini akan kutunjukkan apa itu koneksi. Halo, uang, aku perlu dana untuk putaran, tolong transfer 5 juta, jangan transfer ke rekeningku. Penerimaan 5 juta rupiah. Sun, kamu lagi ada uang lebih. Pinjam aku 1 juta. Penerimaan 1 juta rupiah. Hei, Dayu, aku ini adik dari mertua sepupumu. Dengar kamu butuh uang, sekarang aku transfer 3 juta ke kamu. Baik. Bapak Sen, perusahaan Anda mengalami kesulitan, saya segera transfer 1 juta ke Anda, tidak usah dikembalikan. Baik. Penerimaan 1 juta, 3 juta rupiah. 1 juta rupiah. Pantas saja bos perusahaan publik, pinjam uang lebih mudah dari minum air. 10 juta rupiah, seumur hidupku aku tidak bisa dapat sebanyak itu, dia dengan mudah meminjamnya. Iya. Suan Ye, kamu lihat, suamiku dengan mudah pinjam 10 juta, entah berapa banyak kamu bisa pinjam. Nona Su, kelompok Tuan Shen sudah pinjam 10 juta, kalian harus cepat. Pembawa acara, jangan mendesaknya, seperti mereka yang dari desa, mana mungkin bisa pinjam uang. Hei, Paman Besar. Aku butuh sedikit uang sekarang. Bisa pinjamkan aku sedikit? Pinjam uang? Gua juga mau uang, kamu kekurangan uang, nggak bisa cari sendiri, cepat-cepat. Cuilan, itu anakmu, kan? Dia tampil di TV. Bagus, gadis nakal ini. Pantesan dia pergi pagi-pagi, ternyata pergi bikin malu. Pasti ide dari si tidak berguna itu, aku akan pergi memanggilnya sekarang. Suwanyu. Sepertinya bukan hanya aku, kerabat lain juga tidak suka padamu. Kamu benar-benar gagal sebagai manusia. Kredibilitas Suwanyi ini terlalu rendah. Bahkan pamannya sendiri tidak mau meminjamkan uang. Ini bukan masalah Suwanyi, utamanya suaminya itu tidak berguna. Andai suaminya punya kemampuan, dia tidak akan seperti ini. Ya, suaminya itu memang tidak berguna. Aku bilang, lebih baik kamu berhenti menelepon, agar tidak malu. Kak Jing, ini yang kamu tidak mengerti. Orang miskin itu suka mementingkan gengsi, meski hidup sengsara. Halo, Om, bisakah saya pinjam uang sedikit? Halo, Tante. Aku bukan tante kamu, jangan telepon kalau tidak penting. Sial. Kamu sudah menelepon lama, tidak dapat pinjaman sama sekali,
Tadi siapa yang berani berkata akan menang? Menurutku, kamu lebih baik jangan buang tenaga. Cepat cari kerja dan bekerja. Bagaimana kalau begini? Kau ikut aku pinjami. Tidak, aku beri saja. Aku kasih kamu 1 juta. Diam. Hati-hati, mulutmu bisa celaka. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengancamku? Sekarang jadi berani ya? Tadi dia pinjam uang ke sana-sini, waktu diajak sama saudara, kamu bahkan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Sepertinya Nona Su sedang mengalami kesulitan. Nona Su, mending kamu suruh Tuan Ye pergi pinjam. Suami, jangan hiraukan mereka. Yang penting kita pinjam uang. Tidak usah pinjam terlalu banyak, asal tidak tereliminasi saja. Aku pewaris resmi, keluarga terkemuka di Shangjing, apalagi pinjam uang, meski minta dikirimi uang, pasti banyak yang ngirim. Tapi, sayang, bagaimana kalau kita mundur saja? Aku tidak nyangka, suamimu memang tidak berguna, tapi dia cukup sadar diri. Orang miskin sepertimu tidak berhak bersaing dengan orang kaya seperti kami. Saran aku, mending kalian keluar dari kompetisi dan pulang bertani saja. Suami, kita tidak bisa mundur dari kompetisi ini. Kita sudah datang, tidak boleh menyerah begitu saja. 1 juta ini bagi kita sangat penting. Tapi, Jangan tapi-tapi. aku yang main. Aku, Lei Yuntian. Lei Yuntian, ini, kenapa namanya familiar ya? Pasti familiar, orang terkaya di Provinsi Jiang, namanya Lei Yuntian. Dulu aku pernah mewawancarainya. Apa? Tunggu sebentar. Ada apa? Sayang, aku tidak kenal dengan orang ini, jangan telepon dia. Dang, Tidak kenal. Tidak kenal, tapi belakangan ini kalian menelepon ada belasan kali. ini, Apa kamu ada sesuatu yang sembunyikan dariku? tidak, sama sekali tidak. Kalau tidak, kenapa kamu panik? Aku. Hei, kalian pasangan miskin, cukup berpura-pura. Orang yang tidak tahu pikir kalian benar-benar menelepon Tuan Lei itu. Benar. Orang miskin seperti mereka mana mungkin kenal dengan Tuan Lei. Hei, kamu menyebalkan. Ikut campur urusan orang. Kamu, Nona Su, lebih cepat pinjam uang saja. Ya, lebih cepat kamu pinjam uang, jangan pura-pura di sini. Ini Tuan Ye, kenapa dia tiba-tiba meneleponku? Halo, Tuan Ye, ada yang bisa saya bantu? Tuan Lei, halo. Saya pacar Ye Fan. Oh, ternyata Nyonya Ye, Anda menelepon saya. Ada perlu apa? Kami sekarang di lokasi syuting acara kualitas hidup. Saya ingin meminjam uang dari Anda, boleh? Meminjam uang? Tidak masalah. Nyonya Ye berapa yang Anda pinjam? Tampaknya Lei Yuntian ini hubungannya dengan Ye Fan cukup baik. Kalau begitu saya pinjam 100.000, seharusnya tidak masalah kan? Saya pinjam dulu, 10 miliar oh ya? Saya akan segera menyiapkan uang tunai Anda, menunggu saya di lokasi syuting, paling lama setengah jam, tidak 20 menit, saya akan antar segera. Bos Lei, proyek kawasan industri Huanan, negosiasi ketiga sudah dimulai. Silakan lihat. Negosiasi, omong kosong, siapkan 10 miliar uang tunai untuk gue. Bos Lei, perwakilan dari pihak lawan sudah datang. Jika Anda tidak datang, proyek ini akan batal. Batal. Setelah gue antar 10 miliar ini, saya jamin, direktur perusahaan mereka akan berlutut meminta kerja sama dengan saya. Apa aku tidak salah dengar? 10 miliar? Astaga, orang ini, mungkin dia seorang petinggi tersembunyi? 10 miliar sepanjang hidupku, apalagi melihatnya. Bahkan dalam mimpi pun tidak berani memikirkannya. Sayang, temanmu ini, dia benar-benar Lei yang terkaya. Aku. Istri. Kamu tertawa apa? Aduh, suami. Ini lucu banget, bikin ketawa, mana si Raja Lei, mana 1 miliar. Suamimu sekarang bukan hanya sampah, bahkan otaknya rusak. Kalau dia benar bisa dapat 1 miliar, maka kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Mana ada tas branded? Istri maksudmu? Mereka semua pura-pura? Suami, menurutmu, pikirkan baik-baik. Dengan status miskin mereka, mana mungkin kenal Raja Lei? Bahkan jika kenal Raja Lei, mana mungkin Raja Lei begitu merendah seperti itu? Hampir tertipu oleh sampah sepertimu. Ternyata palsu, astaga. Tadi aku juga hampir terkecoh percaya omong kosong mereka. Sampah ya sampah, tidak punya uang sudahlah, malah suka pura-pura. Sudahlah, Suwanyi, saran saya, sebaiknya kamu mundur saja langsung. Kalau terus begini, bukan hanya mempermalukan kalian, tapi juga keluarga kami ikut dipermalukan oleh kalian. Sekarang belum waktunya. Kenapa saya harus mundur? Karena kata Jingjing itu benar, karena dia lebih sukses darimu. Ibu kok ibu datang? Cepat turun. Malu belum cukup? Apa yang memalukan? Kamu tidak mau mengaku salah? Kalau bicara salah, semua ini karena ibu. Kalau bukan karena ibu menyuruh Yevan memberi mahar 1 juta, kami tidak akan ikut acara ini. Ternyata, Wanyi demi saya baru ikut acara ini. Kamu malah menyalahkanku, aku bersusah payah membesarkanmu, meminta uang mahar kenapa? Itu Daniu di ujung timur desa sudah lama ingin menikahimu. Dia tidak hanya setuju memberi mahar 1 juta tapi juga janji akan memberi 1 rumah. Aku tidak minta rumah padanya sudah sangat murah untuknya. Bu Daniu itu sudah berusia 40 tahun lebih, kamu suruh aku menikah dengannya. Tua kenapa? Orang tua tahu cara menyayangi dasar anak perempuan nakal, kamu tahu apa? Jingjing, tidak kukira kamu juga di sini. Ini suami kaya yang kamu nikahi, kan? Benar-benar tampan. Tante, sekarang bukan waktunya bicara begitu. Sebaiknya kamu cepat bawa Suwanyi pulang. Jangan sampai nanti dia mempermalukanmu di depan umum. Iya, dasar anak nakal hari-hari cuma buat masalah. Kamu masih melongo apa? Cepat ikut aku pulang. Aku tidak mau pulang. Dasar anak nakal, apa aku tidak bisa mengaturmu? Sekarang ikut aku pulang, besok aku suruh kamu nikah dengan Daniu. Tidak mungkin, seumur hidupku, aku harus bersama Yevan Bu. Aku mohon, boleh? Biarkan aku lanjut syuting acara. Syuting acara apa? Kamu belum cukup malu? Cepat pergi. Aku mohon biarkan aku lanjut syuting acara. Wanyi, aku benar-benar tidak menyangka perbuatanku yang tidak sengaja akan memberimu tekanan sebesar ini, tapi kamu tenang. Mulai sekarang aku tidak akan biarkan kamu menderita sedikit pun. Cukup. Kamu nggak punya uang, nggak punya rumah, pecundang, kamu nggak berhak ngomong di sini. Tante, saya dan Manyi saling mencintai dengan tulus. Cinta sejati? Itu percuma. Itu bisa buat makan, aku nggak peduli tulus atau tidaknya. Yang penting uang. Bibi kedua benar, cinta itu nggak ada harganya. Uang yang paling penting. Tante, menurutku kamu salah. Apakah uang bisa membeli kasih sayang? Apa kamu rela mengorbankan kebahagiaan putrimu hanya karena nggak ada uang? Diam, pecundang. Aku bilang sama kamu, asal ada uang, siapapun bisa bawa pergi anakku. Kalau kamu hari ini kasih uang, aku akan jual dia padamu. Bahkan aku bisa putus hubungan ibu anak dengannya. Bahkan aku bisa putus hubungan ibu anak dengannya. Bu, Kamu yakin? Jangan nanti aku keluarkan uang, kamu menyesal? Kamu ini pecundang nggak berguna. Kamu punya hak apa buat bikin orang menyesal? Aku malas urusin pecundang kayak kamu. Dasar anak. Aku bilang sekali lagi untuk yang terakhir, kamu sekarang ikut aku pulang. Kalau kamu nggak mau dengar, hari ini aku pukul mati. Kamu, Pergi. aku nggak mau pulang. cukup. Bukannya kamu cuma butuh uang, aku kasih sekarang. Manyi, maaf, aku nggak sengaja menyembunyikan identitas darimu, tapi karena sudah begini, aku terpaksa mengumumkan, sebenarnya, akulah satu-satunya pewaris keluarga Ye, keluarga terkemuka nomor 1 di Shangjing. Apa katamu? Aku bilang, akulah satu-satunya pewaris keluarga Ye, keluarga terkemuka nomor 1 di Shangjing. Telepon tadi ke Lei Yuntian juga benar. Kalau nggak ada halangan, dalam 10 menit, dia akan datang ke sini dengan 10 miliar cash. Pak Direktur, acaranya meledak.
Kok meledak? Berisik di sini kayak apa? Acaranya meledak. Acara andalan kita tentang kualitas hidup itu. Ratingnya mencetak rekor baru. Sekarang penonton online sudah tembus 10 juta. Apa? Biar kulihat. Tim acara kali ini mendatangkan orang aneh. Di depan umum dia membual. Katanya bisa pinjam 1 miliar. Sekarang semua orang di internet sudah siap menertawakannya. Bagus. Bagus, acara yang hampir dihapus ini, ternyata dihidupkan lagi oleh bocah ini. Hebat. Ini kan, tidak baik, Pak Direktur. Karena Yevan belum juga bisa pinjam uang, mungkin akan segera dieliminasi. Sekarang beberapa penonton sudah mulai tidak sabar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu jangan sekali-kali mengeliminasi Yevan ya. Kamu jangan sekali-kali mengeliminasi Yevan ya. Tapi dia akan segera dieliminasi. Aku tidak peduli. Kamu sendiri cari cara. Baik, aku akan cari cara. Apa aku tidak salah dengar? Kamu bilang kamu orang terkaya di Daxia, dan sebentar lagi, orang terkaya itu akan datang dengan 1 miliar tunai. Sayang, kamu tidak salah dengar. Sungguh lucu sekali. Su Huayu ya, cepat bawa sampah ini periksa otak. Sungguh lucu sekali. Tertawalah, kalian tertawa lebih lama. Aku khawatir kalian sebentar lagi tidak bisa tertawa. Aku lihat sampah ini melompat-lompat setengah hari. Orang lain belum bosan, aku sudah bosan. Tim acara punya aturan, pemenang bisa minta 1 permintaan. Jika kamu benar-benar bisa pinjam 1 miliar, maka aku mengaku kalah. Tapi jika kamu tidak bisa, aku minta kalian berdua suami istri berlutut minta maaf padaku. Minta maaf sambil berlutut? Itu terlalu murah untuk bocah ini. Hei sampah, menurutku, kamu harus berlutut, merangkak di bawah selangkangan. Gimana? Berani bertaruh, jadi sepertinya kalian pikir aku pasti kalah. Sampah, jika kamu hari ini bisa menang, aku akan menikahkan putriku denganmu, tapi jika kamu tidak menang, hari ini aku akan membawanya pergi, seumur hidupmu jangan harap bisa bertemu denganku lagi. Bagaimana denganku? Jika aku menang, seumur hidupmu jangan harap bisa bertemu dengannya. Sedangkan kalian, jika kalian kalah, setiap kali bertemu kalian harus berlutut dan bersujud padaku. Itu katamu sendiri, jangan nanti tidak mengaku. Mas, mereka menjebakmu. Kenapa kamu setuju? Kita tidak menghindar. Yang tadi, tidak sah. Terlambat, semua penonton di seluruh negeri sudah melihatnya. Apa kau pikir kau bisa mengingkari begitu saja? Benar, cantik. Kalau mau menyalahkan, salahkan suamimu yang tidak berguna itu. Hari ini aku akan memberinya pelajaran. Biar dia ingat. Biar aku ingat, kau pantas. Aku ingin lihat kau merangkak di antara kaki suamiku saat itu. Apakah kau masih berani sombong? Kau, diam. Lihat dirimu. Kau seperti apa? Kenapa aku punya anak yang memalukan seperti ini? Sudah. Sepertinya waktunya sudah pas. Pembawa acara, segera umumkan hasilnya. Aku sudah tidak sabar melihat lelucon si sampah ini. Tuan Ye, ini. Aku bilang 3 menit, masih 30 detik. Masih sok-sokan di saat seperti ini? Baik, bukannya cuma 30 detik? Kami tunggu. 30 detik. Apa salahnya? Semakin sok hebat kau sekarang, semakin keras nanti mukul wajahmu. 20 detik. Apa aku perlu bantu sisir rambutmu, supaya semangatmu naik? 10 detik. Mas, jangan pedulikan orang bodoh ini, sialan. Canggung sekali. Laki-laki ini meskipun tidak punya kemampuan, tapi mukanya tebal banget. Kalau jadi aku sudah menggali lubang dan masuk ke dalam sekarang. Orang yang tidak punya malu, benar-benar tak terkalahkan. Waktu habis. Setiap hari terukir dalam ingatan, ku persembahkan, rezeki 1000 emas sehari. Pimpinan, ada apa? Semuanya, saya adalah penanggung jawab acara ini. Mengingat situasi episode kali ini cukup khusus. Meskipun pasangan Yevan tidak berhasil meminjam uang, tetapi cinta mereka lebih kuat dari emas. Jadi tim acara membuat pengecualian khusus untuk mereka. Pengecualian berarti pihak yang menang harus meminta pihak lain melakukan satu hal, loh. Setelah 3 putaran pertandingan selesai, kedua belah pihak akan melaksanakan aturan ini. Ini. Kenapa? Kamu keberatan?
Tidak, Baik, kalau begitu, silakan pindah ke babak kedua. kenapa penanggung jawab acara sialan ini melindungi mereka? Apalagi yang bisa? Apa? Bukannya karena orang bodoh ini terlalu aneh, banyak orang ingin melihatnya dipermalukan, jadi tim acara ini ingin mempertahankan pohon uang ini. Oh begitu? Aku kira mereka punya koneksi yang hebat. Koneksi apanya? Mereka bahkan tidak bisa melewati babak pertama, bisa lolos dengan mengulur waktu, tapi babak kedua ini berbeda. Aneh, kenapa Yuan Yuntian belum datang? Sudahlah, kamu sudah cukup. Tim acara sudah membuat pengecualian untukmu. Jangan berpura-pura lagi, oke? Memangnya kamu yang paling benar, Jing Jing, jangan ambil pusing dengannya, ayo kita pergi. Tunggu 1 menit lagi, Lei Yuntian pasti akan datang. Suamiku tidak bisa membuat seluruh tim acara turun duluan. Bukankah ini lokasi acara kualitas hidup? Iya, ini lokasi acara. Kalau? Mana mereka? Baru saja pergi, kamu terlambat. Apa? Pergi? Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Ada apa, Tuan Sen? Kami punya mobil sendiri diparkir di depan pintu Kalau tim begitu, produksi kualitas kami hidup. naik dulu. Hei, tidak seperti beberapa orang sampah, bahkan tidak punya mobil. Ayo, Sayang, jangan ambil pusing dengan mereka. Ayo naik mobil. belum jauh, cepat kejar. Rolls-Royce ini edisi terbatas global. Kapan aku bisa mengendarai mobil seperti ini? Jiang A8, 8. Ini mobil konglomerat Lei. Konglomerat Lei? Kenapa dia datang? Mungkinkah ini? Mungkinkah benar-benar karena Yevan si sampah itu? Apa? Mana mungkin? Mana mungkin Yevan yang sampah itu kenal Pak Lei Xiufu? Jangan kagetin aku dong. Aku. Bukan maksud gitu kok. Coba pikir, orang kayak Pak Lei Xiufu, yang paling penting itu muka. Tadi Yevan ada di sana, bener-bener ngina Pak Lei Xiufu, pasti Pak Lei Xiufu sengaja cari masalah sama Yevan. Iya sih, Yevan yang sampah itu, pura-pura pakai nama Pak Lei Xiufu, dia memang cari mati. Tapi popularitasnya sudah naik, sebelum dia hancur total, manfaatkan energi ini sebaik-baiknya, lebih baik injak-injak skandalnya. Suami, kamu pintar banget, muak. Sementara, hei, Shito, jangan berdiri di situ, dengar. Tante Lan, rumah kalian mewah banget ya? Pasti jutaan rupiah? Jutaan? Tante, ngomong apa sih? Ini villa paling terkenal di Provinsi Jiang. Villa di sini minimal 10 juta. Yang ini harganya 20 juta. Apa? 20 juta? Benar, ini suamiku belikan khusus buat aku. Tidak seperti orang lain, apalagi rumah mewah. Mas kawin 1 juta aja nggak bisa keluar. Kami akan berusaha mengumpulkan uang mahar. Sedangkan rumah mewah, aku sama sekali tidak peduli. Kamu bilang tidak peduli, kamu itu memang tidak punya kemampuan. Aku, Diam, kamu cuma tahu mempermalukanku? Wah, semuanya sudah datang. Lan Fang? Oh, kakak kedua. Dengar, acara kali ini, lawannya Jing Jing adalah putrimu. Iya. Kalian ini, kalau butuh uang ya cari kerja, jangan cuma mikir yang enak-enak. Kamu kira uang dari tim acara, semudah itu didapat? Aku. Barang tidak berguna. Semua salahmu. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Bagaimana bisa menyalahkan Yevan? Aku belum bicara sama kamu. Kamu ikut barang sampah ini, apa enaknya? Kalau saja seperti Jing Jing, cari yang kaya, kamu, bibi kecilmu juga tidak akan bicara begitu padaku.
Semuanya jarang datang ke rumahku, kali ini, aku tidak punya yang mewah untuk menjamu. Begini. Satu orang satu cerutu, tenangkan diri. Ini ternyata cerutu Kuba. Cerutu Kuba katanya cerutu jenis ini di antara semua rokok di dunia peringkat 10 besar. Yang satu ini harganya 15,5 juta rupiah. Betul, ini dia hidup orang kaya. Ini terlalu mewah. Mewah apanya itu cuma uang kecil. Habiskan saja. Cerutu jenis ini kok mirip dengan yang biasa dihisap Yevan, sangat mirip. Sayang, Kamu diam-diam beli rokok lagi. sayang, aku kan kecanduan rokok, pengen ngebul sedikit, tenang saja, mulai sekarang, aku pasti berhenti merokok. Bahkan cerutu Kuba yang 15,5 juta per batang cuma bisa peringkat 10. Kalau yang nomor 1 rokok apa? Yang nomor 1 adalah cerutu emas. Yaitu yang di ujung rokoknya dililit benang emas, cerutu emas. Cerutu emas. Banyak ribut. Lihat kamu seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Suwanyi suami miskinmu ini sepertinya seumur hidup belum pernah merokok sebaik ini. Manfaatkan kesempatan ini, cepat kasih dia sebatang, biar puas. Siapa bilang suamiku belum pernah merokok? Di rumah ada satu kardus penuh cerutu yang dililit benang emas. 1 kotak penuh cerutu. Sutra emas, kamu yakin? Aku yakin kok. Suwanyi, aku tadinya mengira suamimu yang tidak berguna itu cuma pandai membual, tak kira kamu juga tidak kalah. Kalian berdua memang sama saja. Apa maksudmu? Apa maksud? Cerutu sutra emas seperti ini sangat langka, produksi tahunan, tidak lebih dari 1000 batang, dan setiap batang, setidaknya $100.000 AS. Apa? $100.000 per batang? Benar-benar konyol. Cerutu sutra emas yang sangat berharga ini, kamu bilang keluargamu punya 1 kotak, benar-benar sombong. Mungkin keluargamu, bahkan dalam mimpi pun tidak mampu membelinya. Sudahlah, diam kamu. Apa belum cukup memalukan? Bukan, Ibu. Keluargaku benar-benar punya. Pagi ini Yevan bahkan sudah menghisap 1 batang. Suami kamu yang bilang, yang di rumah kita. Apakah itu cerutu sutra emas? Ini. Bukan, suami. Ada apa denganmu? Bicaralah. Cukup, Suwanyi. Kalian berdua di sini pura-pura bekerja sama, ya? Pembagian tugasnya jelas sekali. Dia di babak pertama bertugas pamer, kamu di babak kedua bertugas membual, kan? Aku? Apa-apaan kamu? Soal pinjam 1 miliar tadi. Aku belum menghitung denganmu. Sebaiknya kamu bersikap sopan sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu langsung mundur dari kompetisi. Sudahlah, Jingjing. Tidak perlu marah pada 2 orang kampungan ini. Seperti pepatah. Ada rokok harus ada minuman. Ini adalah simpananku Zhuang Yuan Hong 10 tahun, ayo, semuanya coba. Apa Zhuang Yuan Hong? Aku tahu anggur ini, dalam peringkat anggur dunia, peringkat ketiga botol ini, pasti harganya beberapa juta, kan? Benar saksi. Dan katanya, yang paling berharga dari anggur ini bukan harganya saksi, tapi sulit ditemukan di pasaran. Orang biasa meskipun punya uang, juga tidak bisa membelinya. Benar, Zhuang Yuan Hong ini memang sulit ditemukan di pasaran. Aku juga kebetulan mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan 1 botol ini. Membagi anggur yang begitu berharga ini untuk kita minum, Tuan Shen? Anda benar-benar murah hati? Ya, Itu benar. Tapi kembali ke topik. Kalian jarang datang. Tentu aku harus menjamu kalian dengan baik. Anggur, sebaik ini hanya peringkat ketiga. Lalu apa yang peringkat pertama? Yang peringkat pertama adalah Motai, anggur nasional. Moutai. Apa yang kamu lihat? Jangan-jangan kau mau bilang anggur ini. Keluargamu punya 1 botol yang persis sama, kan? keluargaku tidak punya anggur seperti ini. Tapi keluargaku punya beberapa guci tanah. Anggur di dalamnya pasti sudah disimpan lama.
Setiap suamiku meminumnya harus dicairkan terlebih dahulu. Apa katamu? Perlu dicairkan terlebih dahulu. Suami apa yang kalian bicarakan? Apa maksudnya? Hanya anggur dengan usia lebih dari 100 tahun yang perlu dicairkan terlebih dahulu. Anggur tua seperti ini. Masing-masing sangat berharga jauh melebihi botol kita ini Zhuang Yuan Hong. Apa? Arak tua berusia seabad yang sangat berharga. Keluargamu tidak hanya memilikinya, tapi juga punya beberapa guci. Lagi pula, keluargaku memang punya. Suwanyi, hari ini kamu benar-benar berusaha keras untuk terkenal di acara ini ya. Aku bahkan tidak tahu istilah mengubah anggur itu. Pasti kamu cari di Baidu, kan? Yang aku katakan semuanya benar. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Percaya apa padamu? Apa percaya kalian berdua miskin bisa hisap cerutu emas? Atau percaya kalian mampu minum anggur terkenal berusia 100 tahun? Aku kira Suwanyi ini orang normal, ternyata pasangan ini satu sama lain aneh. Aktingnya memang hebat. Entahlah, kirain beneran. Aku lihat mereka tahu diri mereka tidak bisa menang. Jadi mereka ambil jalur kontroversial untuk cari duit. Dengar, bagaimana orang lain membicarakanmu. Suwanyi, kamu benar-benar rela kehilangan muka demi terkenal. Kakak kedua, dulu Suwanyi kan cukup patuh waktu kecil. Kenapa setelah besar suka berbohong? Tante ipar, aku tidak berbohong. Diam kamu. Kamu, anak nakal. Hari ini terus-menerus membual. Apa yang kamu lakukan ini? Tidak membual. Aku miskin, tidak sekaya tante ipar, tapi aku sebagai ibumu juga punya muka. Hari ini kamu benar-benar ingin mempermalukan ibumu? Tante, Man Yi hanya mengatakan beberapa kata jujur saja. Kamu, diam kau, Wu Niang, aku muak melihatmu. Sudahlah, kalian semua diam sedikit. Anggur yang begitu enak. Sayang kalau dia tidak meminumnya. Ayo, coba semua cicipi. Ayo. Minum begitu saja, rasanya ada yang kurang. Memang ada yang kurang. Keanggunan. Saya bukan apa-apa. Tidak punya hobi lain, hanya suka mengoleksi barang antik dan lukisan kaligrafi. Karena hari ini jarang seramai ini, saya akan menunjukkan koleksi saya kepada kalian semua. Semua bilang pedagang hanya mementingkan keuntungan, tidak kira Tuan Sen masih punya hobi yang elegan. Ini hanya hobi kecil saya. Di antara lukisan kaligrafi saya yang tidak banyak, yang paling saya suka adalah karya Tang Bohu ini. Karya Tang Bohu, ini di antara semua maestro dalam 500 tahun yang karyanya paling bernilai. Betul, setiap lukisan asli Tang Bohu bernilai lebih dari 100 juta. Kalau ini dilelang, bisa mencapai harga lebih dari 1 miliar. Tidak kira Tuan Shen memiliki yang seperti ini? Ini bukan lukisan asli Tang Bohu, tapi ini tiruan dari maestro zaman Republik, Zhang Daqian. Lukisan ini meskipun palsu, tapi tetap dibuat oleh seorang maestro, kalau dijual minimal jutaan. Jutaan? Itu artinya beberapa juta, kan? Itu uang kecil, orang level seperti kita, beberapa juta itu tidak berarti. Kamu benar-benar mencari menantu yang baik untuk ibumu. Tentu saja, aku tidak seperti orang lain, buta memilih sampah. Suwanyi, kenapa kamu diam? Apakah keluargamu punya karya Tang Bohu? Dari sekarang, kamu diam. Jangan bicara sepatah kata pun. BBR, jangan dong. Aku malah penasaran mau lihat trik apa lagi yang bisa dia lakukan. Chen Jing, kamu juga jangan sarkastik. Keluarga kami memang tidak punya lukisan Tang Bohu. Apa? Apa aku salah dengar? Kamu tidak keras kepala lagi? Jing, lukisan asli Tang Bohu itu nilainya berapa miliar? Dia pasti tidak berani membual sebesar itu. Aku belum selesai bicara.
Meskipun keluargaku tidak punya lukisan Tang Bohu, tapi ada seorang bernama Tang. Tang. Siapa tadi? Lukisan Tang Yin. Tang Yin, Tang Yin, Tang Yin. Tang Bohu jelas orang yang sama. Kamu benar-benar, Bibi Su, sampai sekarang, kamu masih berani bicara sombong. Cantik, apa kamu benar-benar kemasukan air? Lukisan asli Tang Bohu nilainya miliaran, kamu berani bilang kamu punya di rumah. Aku hanya berkata jujur. Kakak kedua, aku saran kamu luangkan waktu bawa dia periksa otak. Kalau tidak nanti jadi idiot beneran. Keluarga kamu tidak punya uang tidak apa-apa. Kami bisa pinjamkan. Anggap saja amal. Sudah, karena kamu bilang barang-barang itu ada di rumahmu, baik, kita semua pergi ke rumahmu, aku mau lihat apakah benar semua itu ada di rumahmu. Mau pergi kemana? Biar kita malu, jangan pergi. Ma, Tante, bukan kamu yang menentukan benar atau tidak. Karena kalian semua ingin lihat rumahku, silakan berangkat. Baik, semua perhatikan, kita sekarang pergi ke keluarga Ye untuk lihat kebenarannya. Sialan, terlambat lagi. Tuan Li, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana? Tentu saja pergi ke rumah Tuan Ye untuk menghadangnya. Aku tidak percaya uang tunai 1 miliar ini tidak bisa dikirim. Naik. Desa tetaplah desa, bahkan udaranya bau. Hei, kakak kedua, meskipun putrimu menikah dengan orang yang tidak berguna, setidaknya dia harus punya rumah di kota, kan? Lihat ini tempat apa? Apa ini tempat yang layak untuk ditinggali? Benar, benar. Dasar tidak berguna, kau dengar? Aku tidak meminta kau membeli villa, setidaknya beli rumah dengan 3 kamar tidur. Rumah 3 kamar? Rumah 3 kamar tidak sepadan dengan dia. Apa katamu? Bu Hai, jangan menyusahkan Ye Fan, aku saja tidak keberatan, apa yang perlu kau khawatirkan? Dasar perempuan nakal. Sepertinya kau benar-benar terpengaruh olehnya, sampai tidak bisa membedakan arah. Sudahlah, Tante, kalau mau ribut, ribut saja di rumah, Yevan, kan, masuklah. Tuan Ye, sebaiknya kita masuk dulu. Suwanyi, bukankah kau bilang di rumahmu banyak cerutu emas? Jangan menunda-nunda. Cepat keluarkan biar kami lihat. Jangan berlama-lama. Cepat keluarkan. Biar kami lihat. Dengar, Non. Kalau punya ya punya. Kalau enggak, jangan maksa. Sekarang kami sudah sampai di rumahmu. Meskipun kamu keras kepala, pasti akan ketahuan juga. Bagaimana kalau begini? Kamu bicara jujur. Mengalah? Nanti minta maaf pada penonton. Mungkin bisa menyelamatkan reputasi. Usulan suamiku bagus sekali. Suwanyi, bagaimana menurutmu? Dayu sudah memberimu kesempatan. Mau ngapain lagi? Cepat minta maaf pada penonton, minta maaf pada Jingjing. Aku tidak berbohong. Kenapa harus minta maaf? Kamu, Sampai kapan masih keras kepala? Untuk apa? dasar anak nakal, kamu memang mau melawan terus? Suwanyi, kamu benar-benar tidak menangis sampai melihat peti mati. Kalau begitu, keluarkan saja cerutu emas itu. Kalau tidak bisa, akan kubuat kau hancur. Diejek seluruh dunia. Aku ambil cerutunya. Kalian mau lihat, kan? Hari ini perhatikan baik-baik. Kalian mau lihat, kan? Hari ini lihat sampai puas. Ini benar-benar cerutu emas? Cerutu emas seharga $100.000 AS per batang? Bagaimana mungkin, kamu? Ada apa? Bukankah dia orang desa? Orang desa apa?
sanggup ngisep cerutu begini? Ini, aku juga tidak tahu. Ini terlalu aneh. Suwanyi, kamu bilang jujur padaku, kalian dapat dari mana cerutu emas sebanyak ini? Produksi cerutu emas ini tidak melebihi 1000 batang per tahun, dan sebagian besar dipasok ke kerajaan Eropa. Kalian dapat yang ini dari mana? Suamiku beli online. Beli online? Suwanyi, kamu pikir aku bodoh? Berani-beraninya membodohiku begini? Ini memang suamiku yang beli di internet. Mas, kamu bilang sama mereka, kamu beli di toko mana? Dan, apa maksudnya 100.000? Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Sudah kubilang, aku orang terkaya di Daxia. Omong kosong. Kalian berdua jelas-jelas mempermainkan kami, kira kami bodoh. Ya, mau percaya omongan kalian? Sudah kubilang kamu tidak percaya. Sebenarnya mau tanya apa, kamu? Mas, tenang, jangan pusingin orang sampah ini. Suwanyi, aku tidak peduli bagaimana kamu bisa punya banyak cerutu emas. Bukankah kamu bilang di rumah kalian masih banyak anggur tua berusia ratusan tahun? Kalau berani, keluarkan anggur-anggur itu. Arak berusia 100 tahun kalah dengan cerutu emas. Minuman ini biasanya tidak dijual, meski punya uang pun tidak bisa beli. Iya, meski tidak tahu bagaimana keluarga mereka punya cerutu emas, tapi sampai sini saja. Suwanyu, bukankah kamu cukup hebat? Saat membual, matamu tidak berkedip. Tapi saat diminta bukti, kenapa ragu-ragu? Nona Su, apakah arak tua yang kamu maksud ada di sini? Hah? Arak tua apa? Bau busuk sekali. Suwanyi, apa arakmu ini dari Jamban? Bisakah kau diam? Aku hanya bilang, arak ini perlu dicairkan dulu. Aku tidak bilang ini arak berusia 100 tahun. Apa maksudmu? Tadi aku bilang, arak tua ini perlu waktu mengendap yang lama, baru bisa diminum setelah dicairkan. Sekarang kamu menyangkalnya? Dia takut, tapi takut juga tidak berguna. Banyak kamera mengawasi. Dia tidak hanya mempermainkan kami, tapi juga menipu banyak penonton. Sekarang mau menarik kembali sudah terlambat. Tunggu, bolehkah guci arak ini dibuka? Tentu boleh. Benar-benar mencair. Ini arak berusia 100 tahun. Pasti lebih dari 100 tahun, dan bahkan Motai, arak nasional nomor 1 di daftar arak terkenal. Ayah, acara kualitas hidup itu, kamu tahu kan? Lihat, edisi ini, semua orang mengira mereka datang, 2 orang desa. Ternyata tidak disangka, mereka malah mampu menghisap cerutu emas, dan minum arak Moutai berusia 100 tahun. Hanya sensasi. Orang sekarang, demi popularitas, apapun mereka lakukan, baiklah. Orang dari Museum Xiaoying segera tiba, cepat bersiap-siap, jemput mereka. Baik, saya mengerti. Tunggu. Bawa ke sini, saya lihat. Lukisan ini, kenapa sangat mirip dengan karya asli Tang Bohu? Apa katamu? Arak Motai berusia 100 tahun. Tidak mungkin. Ini. Pasti tidak mungkin. Suami, kenapa reaksimu begitu besar? Arak Motai 100 tahun ini. Apakah ada arti khusus? Arti? Itu sangat besar arak Motai. 50 tahun sudah bisa disebut minuman nasional, tapi yang ini 100 tahun. Arak Mutai sejak didirikan hingga sekarang baru tepat 100 tahun, dan arak Mutai 100 tahun ini adalah yang paling top. Dan nilai koleksi ini jauh lebih besar dari nilai botol ini. Jangan lihat kendi ini tidak menarik, jika benar-benar arak Mutai 100 tahun. Bahkan jika ditawarkan puluhan juta pasti banyak yang mau membeli. Apa? Bagaimana mungkin? Apa kamu salah lihat? Pasti tidak salah. 3 tahun lalu, saya pergi ke Shangjing menghadiri pesta anggur. Berkesempatan mencium aroma arak Motai 100 tahun. Ini aromanya.
Benar sekali. Tidak menyangka Tuan Ye begitu pandai menyembunyikan diri. Kelompok kalian benar-benar yang paling mengejutkan sejak acara ini tayang kelompok ini. Dukungan online sekarang. Tingkat dukungan kalian sudah mencapai 70%. Mana mungkin? Apakah mereka semua buta, mendukung dua orang miskin ini? Ya, aku tidak percaya, kalau orang tak berguna ini benar-benar punya uang, mana mungkin dia tidak sanggup bayar mahar 1 juta. Aku tahu. Sayang, kenapa? Kukatakan kenapa orang miskin ini berani membuat heboh, ternyata sudah disiapkan dari awal. Maksudmu apa? Semua ini sudah kau atur sebelumnya, baik rokok maupun minuman, semuanya kau sewa dengan uang. Tujuannya hanya untuk membuat sensasi di acara ini, mendulang popularitas. Sudah kubilang, orang desa ini di rumahnya ada rokok mahal dan minuman keras. Ternyata dia menghalalkan segala cara untuk terkenal. Itu menjelaskan semuanya. Sayang sekali, rokok dan minumannya memang bagus, tapi pada akhirnya hanya sewaan. Kalau begitu, kami tidak akan menyentuhnya, agar nanti kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan, dan jangan sampai kami disalahkan. Kemampuan kalian berimajinasi benar-benar membuka mataku. Jangan pura-pura. Apa kau pikir kami semua tidak bisa melihat trik murahanmu? Untuk pertunjukan ini pasti kau habiskan banyak uang, kan? Kukatakan kenapa kau bahkan tidak bisa bayar mahar 1 juta, uangmu sudah habis untuk ini, kan? Baik, dasar orang tak berguna, kau punya uang tapi tidak memberiku malah untuk pamer sewaan di sini, apa otakmu berlubang? Aku peringatkan kalian, barang-barang ini harus dikembalikan, jangan ada yang menyentuh. Bu, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang ini dibeli Yevan, bukan sewaan. Ibu, kamu ngapain? Aku bilang ini beli Yevan, bukan sewa. Diam kau. Habiskan uang banyak untuk hal-hal yang tidak berguna, barang ini sampah, otaknya bermasalah juga sudah, otakmu juga bermasalah. Sampah, aku bilang ya, besok aku harus lihat mahar, kalau tidak, aku pastikan kau tidak akan pernah lihat putriku. Tante, aku sudah bilang, mahar pasti akan kuberi, kalau hari ini kamu masih ribut di sini, jangan harap dapat uang sepeser pun. Dasar sampah, kau berani mengancam aku. Coba saja. Tante, jangan ambil pusing dengan dia. Orang macam dia yang tidak berguna, hanya bisa menghabiskan semua tabungan untuk memuaskan harga dirinya yang menyedihkan. Tapi setelah itu, bukankah tetap tidak punya apa-apa? Betul? Aku bilang, Nona cantik, kalian sewa rokok dan minuman itu urusan kalian, aku tidak bisa ikut campur. Tapi, aku ingat tadi kau bilang di rumahmu ada lukisan asli Tang Yin, di mana? Karya Tang Bohu di seluruh negeri hanya sedikit. Kolektor bahkan memujanya. Ini bukan sekadar punya uang yang bisa dilakukan. Nona Su, boleh kami lihat? Tentu saja, itu di sana. Asli Tang Bohu? Benar, itu asli Tang Bohu. Tidak mungkin, Pak. Kau yakin tidak salah lihat? Aku pernah lihat karya asli Tang Bohu, lukisan ini sangat mirip dari segi teknik dan semangat. Tidak menyangka karya asli Tang Bohu ada di desa. Cepat hubungi Pak Li di stasiun TV, suruh dia cari alamat Yevan untukku, aku akan pergi sendiri. Cepat. Tapi, museum kecil itu. Museum kecil apa? Biar mereka tunggu aku pulang dulu, cepat. Itu dia. Bukan, ini yang kamu bilang asli karya Tang Bohu? Aku cuma bilang itu barang rongsokan. Aku tidak bilang apa-apa. Lagi-lagi omongan yang tidak jelas begini, ya? Suwanyi, kamu cuma segitu saja kemampuannya. Awalnya kira datang ke sini bisa dapat sesuatu, siapa yang tahu, itu pasti sewa atau palsu. Membosankan sekali.
Tapi meskipun lukisan ini jelek, setidaknya itu masih karya seni. Tapi kamu pakai sebagai alas meja. Hahaha. Orang miskin. Ya, orang miskin. Selain tidak punya uang dan kemampuan, hobi lain semua suka sedikit. Tapi kamu pakai lukisan seni sebagai alas meja, ini tipikal, pura-pura berbudaya juga tidak becus. Sayang, kamu sudah bilang ini orang tidak berguna. Bagaimana kamu bisa mengharapkan orang tidak berguna ini paham tentang seni dan lukisan? Ini kan mempersulit dia. Begini saja, mengingat kita masih keluarga, hari ini aku ajar kalian, lukisan seperti ini harus dibingkai. Aku saran kamu jangan sentuh itu. Kalau rusak, kamu tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar, apa? Maksudmu ini asli karya Tang Bohu, ya? Betul. Aku bilang, kenapa Suwanyi tiba-tiba tidak keras kepala lagi? Ternyata ganti giliran kamu, kalian bergantian ya? Kalian bilang ini asli, ya? Oke, aku anggap ini asli. Tapi ini asli harganya miliaran loh. Kamu pakai sebagai alas duduk? Ada masalah? Aku bilang cukup, orang tidak berguna. Lihat saja dirimu sendiri, rumah jelek ini seperti kandang babi. Jangankan miliaran, semua isinya, bisa dapat puluhan ribu saja belum tentu. Chen Jing, jangan bicara kasar. Aku bicara kasar? Suwanyi, aku bilang sama kamu, aku sekarang mau turunkan ego datang ke rumahmu sudah memberi muka. Sekarang dengan barang palsu rongsokan ini, orang tidak berguna ini tidak berani biarkan aku sentuh. Apa? Benar-benar menganggap barang sendiri sangat berharga. Aku tidak rela biarkan aku sentuh. Ya, hari ini aku harus sentuh. Chen Jing, kamu ngapain sih? Lukisan ini walau palsu, tapi itu lukisan kesukaan suamiku. Suamiku, maaf, aku tidak nyangka begini. Bilang maaf apaan? Ini bukan salahmu. Chen Jing, aku sudah kasih muka, ya? Aku yang kasih muka, dia sampah kayak kamu nggak sadar posisi. Chen Jing, dari awal kamu sudah nyindir-nyindir, aku sudah nggak peduli, tapi kalau kamu nggak suka sama aku, kamu boleh pergi. Kenapa kamu sobek lukisan suamiku? Cuma lukisan murahan kan? Aku punya banyak uang, aku bisa bayar. 1.000 cukup? Kurang ya? 10.000 cukup kan? Uang ini cukup buat kalian hidup hemat setengah tahun. Ambil kembali. Aku nggak butuh uangmu. Udah cukup. Barang murahan kayak gini, 10.000 bisa beli 5. Mau nipu kami? Salah, dikasih uang, kamu ambil barang gak berharga, terus kamu pakai buat umpan anjing. Sudah kubilang, ini salah satu karya asli Tang Bohu yang langka. Barang sampah. Kamu gak ada habisnya ya? Ini asli. Baik. Aku ini bukan orang yang gak pakai akal. Asalkan kamu bisa buktikan lukisan ini asli Tang Bohu, aku bayar sesuai harga pasar. Di sini, Iya, kurator Museum Jiangcheng, Profesor Zhou, datang mengunjungi Tuan Ye. sungguh menjengkelkan. Profesor Zhou, bagaimana Anda bisa datang? Tadi saat saya menonton siaran langsung TV Anda, saya melihat ada lukisan kaligrafi di meja yang bermasalah. Lukisan kaligrafi? Barang loak apa masalahnya? Ini bukan barang loak, ini sangat mengejutkan, kemungkinan besar ini adalah karya asli Tang Bohu. Apa katamu? Asli. Karya asli? Mustahil, dasar orang tua. Apa kau sudah pikun? Bagaimana mungkin orang miskin ini punya karya asli Tang Bohu?
Benar, dasar orang tua. Makanan bisa sembarangan dimakan, tapi bicara jangan sembarangan. Biarkan saya perkenalkan, Profesor Zhou adalah Direktur Museum Provinsi Jiang, dan juga ahli top di bidang arkeologi sejarah nasional. Apa yang kalian tahu? Jika tidak hampir yakin ini adalah karya asli Tang Bohu, masa saya yang sudah tua ini akan datang sendiri ke sini? Apakah Anda datang ke rumah Tuan Ye demi lukisan itu? Tentu saja. Para maestro sejarah Tiongkok, karya asli Tang Bohu yang tersisa sangat sedikit. Jika lukisan ini diakui sebagai karya asli Tang Bohu, itu akan sangat berarti bagi dunia arkeologi dan sejarah Tiongkok. Bapak, lukisan ini digali suami saya dari tanah, itu palsu, tidak berharga. Meskipun palsu, setidaknya kualitasnya bernilai 8 digit angka. 80.000? Maksudku? Itu pasti. Puluhan juta. Adapun apakah itu palsu atau tidak, kita harus menunggu hasil identifikasi dulu. Di mana lukisan itu? Sudah disobek. Ini dia. Siapa yang merobeknya? Ini barang berharga yang sangat bernilai penelitian. Siapa yang merobeknya? Aku yang merobeknya. Siapa sangka barang murahan itu begitu mahal, Pak? Cih, Profesor Zhou, apa Anda salah lihat? Ini cuma barang murahan yang biasa dijual di pinggir jalan? Bukan urusanmu untuk menilai apakah ini barang murahan. Barang berharga macam ini berani kau robek, celaka? Sayang, bagaimana ini? Jangan panik. Itu pasti cuma taplak meja. Setelah ahli goblok itu selesai memeriksa, paling-paling kita bayar ganti rugi beberapa puluh ribu saja. Kalau benar, Mana mungkin? Kalau dia benar punya karya asli Tang Bohu? Mana mungkin dia tinggal di tempat seperti ini? benar, pasti palsu. Pasti palsu. Tulisan dan cara melukis di atasnya mirip gaya khas Tang Bohu. Direktur. Setelah identifikasi profesional, kertasnya memang dari 500 tahun yang lalu. Sama dengan periode Tang Bohu. Lukisan kaligrafi ini asli. Benar, setelah saya periksa, pasti asli. Nilainya sangat mahal. Orang yang merobeknya harus membayar ganti rugi hingga bangkrut. Bagaimana aku tahu? Siapa sangka benda sampah ini menggunakan lukisan asli sebagai alas meja? Kau bisa seenaknya merobek lukisan orang lain. Kau. Aku tahu, kau pasti sengaja menaruh lukisan asli sebagai alas meja supaya aku robek. Kau hanya ingin memerasku. Dasar orang jahat, benar-benar kejam. Aku sengaja membiarkanmu merobeknya. Kalau kau tidak sengaja, siapa yang akan menggunakan lukisan asli sebagai alas meja? Chen Jing, kau benar-benar tidak masuk akal. Ayah, lihat cepat. Tuan Ye, boleh saya lihat? Silakan lihat. Yongle Dadian. Ini adalah yang hilang selama 600 tahun Yongle Dadian? Apalagi Yongle Dadian itu? Sampai segitunya? Apa yang kau tahu? Ini adalah dinasti Siaku, ensiklopedia besar, milik sendiri. Ia mencatat dinasti Siaku, 5.000 tahun, sejarah yang panjang, adalah dinasti Siaku. Hasil kebijaksanaan rakyat pekerja. Begitu lulus verifikasi, ia akan membuat sejarah barat, yang dipuji oleh Eropa dan Amerika, menjadi sejarah tidak resmi. Nilai koleksi tidak terkira. Apa? Astaga!
Ini lagi karya asli Tang Bohu. Ini lagi dari Yonggel Dadian. Ada apa sebenarnya dengan keluarga Ye Fan ini? Yang penting, dia bahkan menggunakan karya asli untuk menutup jendela, menggunakan Yongle Dadian sebagai ganjal meja. Ini benar-benar merusak barang antik. Jika ini benar-benar Yongle Dadian, bisa membuat kepercayaan budaya Daxia kita meningkat lebih dari 1 tingkat. Sekarang malah digunakan untuk ganjal meja. Sungguh pemborosan. Pemborosan, ya. Ada apa, Ayah? Ini. Jangan banyak bicara. Cepat uji. Baik. Kurator Zhou, sudah cukup. Ini kan cuma vas biasa. Sampai harus serame ini mengujinya? Iya. Setidaknya dia dari Museum Provinsi, seorang ahli. Malahan mengerumuni vas yang biasa banget diuji berkali-kali. Jika tersiar kabar, tidak takut ditertawakan kolega? Vas yang biasa banget? Apa yang kamu tahu? Ini adalah Yuan Qinghua. Ini adalah puncak kerajinan keramik Daxia. Yuan Qinghua. Yuan Qinghua. Konon porselen ini, pada zaman kuno sangat populer di seluruh dunia, yang tersisa tidak lebih dari 100 buah. Beberapa waktu lalu Yuan Qinghua yang baru digali langsung terjual dengan harga selangit 5 miliar. Sebuah vas biasa bisa terjual 5 miliar. Berdasarkan kelengkapan penyimpanannya yang dikoleksi oleh Tuan Ye dibandingkan dengan yang itu paling tidak sama, bahkan lebih tinggi. Mustahil sebuah lukisan kaligrafi beberapa miliar. Vas murahan setidaknya bernilai 5 miliar. Totalnya belasan miliar. Mana mungkin? Belasan miliar. Orang tidak berguna ini ternyata sekaya itu? Jangan-jangan selama ini aku salah lihat. Dasar bocah sialan, katakan padaku dengan jujur, apa kamu sudah tahu dari dulu dia sangat kaya? Kalian berdua sengaja bersekongkol tidak memberiku mahar, ya kan? Aku juga tidak tahu. Kamu. Tunggu. Apa ini? Profesor Zhou, jangan-jangan Anda mau bilang lagi menara ini adalah sesuatu yang luar biasa benda, ya? Tentu saja. Jika aku tidak salah lihat ini seharusnya dari dinasti selatan Pagoda Yanyu. Bernilai belasan miliar. Pagoda dalam kabut hujan, belasan miliar, mana mungkin? Kamu pikir aku bercanda? Perunggu dari dinasti Shang. Jade Hetian. Mutiara malam dari Laut Selatan. Rak ini, tidak ada yang di bawah 10 juta, kalau dijumlah nilainya puluhan miliar. 10 miliar. Miliar. Nilainya puluhan miliar? 10 miliar. Apa yang baru saja ku dengar, barang-barang di rumah Ye Fan ini, totalnya bernilai puluhan miliar. Dibandingkan dengan dia, Shen Dayu benar-benar seperti pengemis. Tapi, dia jelas punya banyak uang. Kenapa masih pura-pura rendah hati? Mungkin ini, yang namanya selera aneh, orang kaya, pokoknya aku tidak mengerti. Wah, sungguh berliku-liku. Tak disangka orang desa di rumahnya ternyata menyembunyikan kekayaan 10 miliar. 10 miliar. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kita semua salah lihat? Apakah Ye Fan ini adalah miliarder tersembunyi? 10 miliar. Mana mungkin? Dia itu tidak berguna. Pak Liu, tolong cari tahu sesuatu untukku. Barang senilai puluhan miliar. Kamu letakkan begitu saja di sini.
Ada apa ini sebenarnya? Sayang, setelah syuting selesai akan kujelaskan padamu. Tuan Ye, ada satu permintaan yang tidak sopan. Lukisan asli Tang Bohu ini bolehkah kami yang mengurusnya? Museum Provinsi Jiang untuk merestorasi. Saya janji kami akan berusaha sebisa mungkin menjaga keutuhannya. Boleh. Berapa biaya restorasinya? Nanti kamu bilang saja saya transfer. Itu tidak tepat. Ini adalah museum, kami kesempatan bagus untuk terkenal. Mana mungkin kami meminta Anda bayar biaya restorasi? Kalau begitu, baiklah. Cepat, ambil. Kalau begitu kami tidak mengganggu lagi, lain hari saya akan berkunjung khusus. Ayo. Seluruh ruangan ini berisi barang antik senilai lebih dari 100 miliar, sesemua ini, kamu benar-benar. Semua milikmu? Di rumahku, bukan milikku, lalu milik siapa lagi? Menantu yang baik. Ternyata kamu sekaya ini ya. Anak baik, kamu benar-benar pandai memilih. Mulai sekarang, kamu akan sukses besar. Bukankah kamu melarangku bersamanya? Lihat, apa yang kamu katakan ibu juga memikirkan apakah kamu bahagia? Kalian berdua bersama aku. Aku setuju dengan kedua tangan. Lihat, lihat. Kalau ada uang, bisa menikahkan anak perempuan. Kalau tidak ada uang, bahkan tidak boleh melihat. Ini benar-benar mata duitan. Kataku, dia kalah taruhan ya, tidak peduli Yevan, sekaya apa tidak ada hubungannya dengannya. Apa yang kalian campuri? Apa taruhan? Tidak ada taruhan, itu aku dengan menantuku hanya bercanda. Kalian benar-benar menganggap serius? Menantu yang baik, menurutku, bagaimana kalau besok kalian segera melangsungkan pernikahan ini? Pernikahan akan tetap kami adakan, tapi, Tante, ini sepertinya tidak ada hubungannya lagi denganmu kan? Bukan, Xiao Fan, kamu lihat apa yang kamu katakan, ini apa sih? Kalau aku yang kalah dalam taruhan, kamu bilang seumur hidupku tidak akan bisa melihat Wan Yi lagi. Tapi sekarang kamu yang kalah, kamu juga harus menanggung akibatnya. Aku? Anakku, lihatlah Xiao Fan ini, omongannya apa, sih? Ma, sudahlah, jangan banyak bicara. Dan apa yang dikatakan Yevan juga tidak salah. Kamu, dasar anak kurang ajar. Aku bersusah payah membesarkanmu, tapi kau malah membela orang luar. Baiklah, semuanya diam sebentar. Babak kedua kita sudah selesai. Untuk penampilan kedua keluarga, tim acara kami dengan tingkat dukungan online menetapkan kelompok Tuan Ye sebagai pemenang. Sekarang skor kedua belah pihak adalah 1-1 seri. Selanjutnya, mari kita masuk ke babak ketiga. Kartu identitas kerja tim produksi kualitas hidup. Tunggu. Saya tidak setuju. Apa pendapatmu, Tuan Shen? Kenapa bisa 1-1? Rumah ini sama sekali bukan miliknya. Bukan miliknya. Mas, apa yang kamu katakan? Kepemilikan rumah ini sebenarnya bukan milik Yevan. Kalian semua tertipu. Ini bukan dia. Astaga, balik lagi. Aku sudah bilang, Yevan si kampungan, di rumah ini, kenapa ada begitu banyak barang antik yang sangat berharga? Ternyata itu semua koleksi orang lain. Harus diakui, kemampuan Yevan menipu memang tidak buruk. Aku beberapa kali hampir tertipu olehnya. Yevan, kamu. Aku kira kamu benar-benar punya kemampuan. Ternyata rumah ini kamu sewa dari orang lain. Katakanlah kamu tidak punya kemampuan, itu tidak apa-apa, tapi malah merusak rumah orang lain demi pamer. Nanti ketika pemilik rumah kembali, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Mas, ada apa ini? Rumah yang sudah lama kita tempati ini, kenapa jadi milik orang lain? Jangan khawatir. Apa maksudmu? Rumah ini bukan milikku? Benar, nama di sertifikat rumah ini hanya satu, yaitu Ye Qian Kun.
Apa hubungannya dengan Yevan? Ye Qiankun? Dasar sampah. Aku tadi hampir saja tertipu olehmu. Awalnya kukira setidaknya kamu punya rumah di desa, tapi ternyata rumah ini pun milik orang lain. Kamu benar-benar. Ternyata rumah ini sudah ada penghuninya. Kamu, sungguh. Bukan hanya itu, sampah ini juga suka berbohong. Semua barang di rumah ini, baik cerutu emas, maupun motai berusia 100 tahun, bahkan semua barang antik berharga di lemari ini, semua milik pemilik rumah, tidak ada hubungannya dengan sampah ini. Semua dukungan untuk sampah ini berasal dari barang orang lain yang didapatkannya. Perilaku curang sepertimu, bagaimana kau bisa? Awalnya kupikir akan melihat miliarder tersembunyi, tak tahunya kenyataan ini sungguh mengecewakan. Benar, kalau Yevan benar-benar punya kemampuan, masih bisa diterima. Tapi sekarang dia hanya pamer barang orang lain untuk meraih dukungan. Kalau begini bisa menang, aku rasa program ini juga sudah habis, tidak ada kredibilitas sama sekali. Kukira kenapa kalian semua berebut? Rupanya sudah diatur sejak awal, siap-siap mengeroyok begitu waktunya tiba, ya? Tapi sayang, suamiku cepat menyadari dan membongkar kalian. Membuat berantakan rumah orang, begitu tuan rumah kembali, bagaimana kalian mau menjelaskan? Khawatir nanti tempat tinggal pun tidak ada, cuma bisa tidur di jalan. Kadang aku heran apa kalian ini otaknya kemasukan air. Maksudmu, pemilik rumah ini bernama Ye? Aku tanya, aku nama belakangnya apa? Pemilik rumah ini bermarga Ye, maka, aku bertanya, margaku apa? Apa maksudmu? Di seluruh negeri, banyak orang, banyak yang bermarga Ye, apa artinya kamu bermarga Ye? Jangan-jangan kamu mau bilang pemilik rumah Ye Qiankun ada hubungan denganmu? Kamu benar. Dulu sekali telepon bisa memanggil Pak Lei, sekarang bilang ada hubungan dengan pemilik rumah. Apa kamu mau terbang ke langit? Benar-benar bermulut besar. Kalau kamu punya sedikit hubungan dengan pemilik rumah, pasti tidak akan sampai tidak mampu membayar mahar 2 miliar, apalagi dicaci maki sebagai pecundang. Sampah. Baiklah, lanjutkan pura-pura saja. Apa yang dikatakan Yevan benar? Ye Qiankun adalah ayahnya? Ayahnya? Gila, aku ketawa ngakak, Suwanyi sekarang berbohong tanpa logika. Ya, kalau dia punya ayah sekaya itu, masa dia biarkan kamu tinggal di rumah reot di desa? Bibi, lihatlah, putri baikmu ini sudah diberi ramuan cinta oleh sampah itu, ramuan, otaknya jadi bodoh. Aku sarankan kamu, sebaiknya pulang dan mendidik dia dengan baik. Dia, nanti, akan kudidik dia dengan baik. Nanti lihat bagaimana aku menghajar. Kamu, Yang kukatakan semuanya benar. Hehehehe, kamu masih keras kepala. Kalau kamu punya mertua sekaya itu, aku jadi orang terkaya di dunia. Nona Su saat mengikuti acara pernah melanggar keinginan kedua orang tua. Ye Qiankun memang ayah Yevan, dan juga memang pemilik rumah ini. Apa? Si Ye Qiankun. Benarkah dia ayahnya? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Pasti kalian tim acara yang salah. betul, dia hanya sampah, mana mungkin punya ayah sekaya itu? Dua-duanya, tim acara memang tidak salah. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Suwanyi, kau pakai cara apa untuk menipu tim acara? Jangan menilai orang lain dengan pengetahuan dangkalmu, boleh bodoh, tapi jangan pamer kebodohan, itu akan membuatmu terlihat seperti badut. Kau. Astaga. Aduh, lagi? Berbalik. Acara ini tidak sia-sia datang. Tidak sangka putar balik. Kemenangan kembali lagi ke Yevan. Kami juga tamu tetap acara ini, tapi belum pernah mengalami situasi seperti ini. Hari ini benar-benar membuka mata. Sekarang saya umumkan pemenang babak kedua adalah tim Tuan Ye. Tuan Shen, apa kalian keberatan? Saya tidak keberatan.
Yevan, putaran ini kau menang beruntung. Jangan lupa acara belum selesai. Selanjutnya babak ketiga adalah adu relasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan menghadapi beberapa kesulitan, saat itulah relasi memainkan peran yang sangat penting. Dalam waktu selanjutnya, kedua pihak harus menunjukkan relasi mereka sebanyak mungkin. Siapa yang mengundang lebih banyak orang, semakin tinggi peluang menangnya. Manggil orang, ya. Aku paling jago itu. Yevan, biar kalian menang satu ronde. Kenapa? Ronde ini. Aku akan biarkan kamu lihat sendiri. Perbedaan kita sebesar apa sebenarnya? Betul, punya uang pun percuma. Lambat laun juga akan habis oleh sampah sepertimu. Dihabiskan. Yang bikin orang benar-benar bertahan di masyarakat bukanlah uang, melainkan latar belakang dan koneksi. Itu kamu punya? Latar belakang, koneksi, betul. Punya uang tanpa kuasa cuma jadi orang kaya baru, sama sekali nggak berarti. Latar belakang dan koneksi ini itulah fondasi sejati seseorang. Oh ya, kau percaya nggak? Satu telepon dariku orang yang datang adalah orang yang seumur hidupmu nggak akan bisa kau capai. Ngomong-ngomong, teleponlah. Baik. Kalau begitu, akan kubiar kau buka mata benar-benar. Halo, Pak Wang. Aku kirim alamat ke kamu. Kamu datang sekarang. Pak Chen, aku butuh bantuanmu sekarang. Nanti pasti ada imbalan untukmu. Halo, Pak Li. Wah, gila. Shen Dayu mulai menyerang. Acara ini sudah mencapai puncaknya. Jiang A00102. Ini plat mobil dari wakil kepala keluarga Chen, salah satu dari 10 keluarga besar di Provinsi Jiang. Tidak disangka Shen Dayu benar-benar bisa memanggil orang dari keluarga Chen. Meskipun keluarga Chen berada di urutan terakhir dari 10 keluarga besar, tetapi wakil kepala keluarga Chen sendiri bisa menandingi ratusan koneksi. Yevan, meskipun memiliki kekayaan miliaran, pasti kalah. Tapi dia, orang desa, sudah hebat bisa menang di babak kedua. Dayu, aku sudah sampai. Tidak menjemputku? Baik, aku datang. Nak, ayo. Biarkan kau melihat jaringan pertemananku. Wang, cepat sekali datangnya. Kau sudah bicara, masa aku berani menunda? Harus support acara ini sampai akhir. Sahabat sejati. Ini adalah wakil manajer umum cabang Provinsi Jiang dari perusahaan Fortune 500, William Wang Chao. Direktur Wang, wow. Yang pertama ini nilainya sudah lebih dari 100 juta. Yang berikutnya. Ini Presiden Hou Yong dari perusahaan perdagangan luar negeri Provinsi Jiang. Dia setidaknya level 10. Dia juga datang. Ini dari bawah tanah selatan Provinsi Jiang. Tuan ketiga. Apa? Tuan ketiga juga datang. Ya Tuhan, wakil kepala keluarga Chen, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangsu, statusnya 100 kali lebih kuat dari tuan ketiga. Bahkan dia datang. Begitu banyak tokoh besar datang mendukung Shen Dayu, bagaimana Yevan bisa menang? Kau lihat. Orang kampung, itulah wanita. Jaringanmu juga cuma segitu? Kau bilang apa? Sombong sekali. 4 orang ini jika digabungkan, bisa dikatakan sebagai 1,10 denyut nadi ekonomi Provinsi Jiang. Kau bilang cuma begitu? Hanya 1,10 saja, apa yang perlu dibanggakan? Hanya 1,10. Kalian naif menganggap orang tak berguna ini, benar-benar hanya pura-pura. Jangan bilang keempatnya digabung, bahkan salah satu dari mereka, kau tak akan bisa menyamai mereka seumur hidupmu, sampah. Betul. Apa gunanya barang-barang botol di rumahmu? Bisakah kau mendatangkan koneksi seperti ini? Bisakah kau menang di babak ketiga? Anak muda, jangan sombong. Hari ini, ambil saja siapapun dari keluarga dan temannya. Mana mungkin kau bisa bertemu dia?
Sanye benar, tempatmu yang jelek ini, hari ini bisa menerima begitu banyak orang penting, harusnya merasa terhormat. Ini suatu kehormatan. Kalian yang tidak teratur ini, berani bilang itu kehormatanku? Kau bilang apa, Nak? Kau tahu dengan siapa kau bicara? Sayang, ayo kita pergi. Kau ingin memenangkan pertandingan? Tentu saja aku ingin, tapi... Baiklah, karena kau ingin menang, maka aku akan membuatmu menang. Kau tahu apa yang kau katakan? Yevan, sampai sekarang, kau masih berhayal. Benar-benar angan-angan kosong. Begini saja, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, aku juga tidak berharap kau bisa mendatangkan begitu banyak orang hari ini, asalkan hari ini kau bisa mendatangkan satu orang yang bernilai 1 miliar, maka aku kalah, bagaimana? Orang yang bernilai 1 miliar. Tidak layak menjadi tamu keluarga Ye, kau? Anak kecil yang belum tahu apa-apa, mulut besar, aku ingin lihat, koneksi hebat macam apa yang kau punya, koneksi. Baiklah, tunggu saja. Kalian punya 10 menit untuk sampai ke rumah tua keluarga Ye di Jiangcheng, jika terlambat, tidak ada ampun. Saya kasih kalian 10 menit sampai di rumah tua keluarga Ye di kota Jiangcheng. Siapkan helikopter segera, harus dalam 10 menit, terbang ke provinsi Jiang, rumah tua keluarga Ye cepat. Baik. Tuan Gubernur, ada apa? Jangan pedulikan itu, cepat ke provinsi Jiang. Baik. Siapkan mobil cepat, aku harus dalam 10 menit, bertemu Tuan Lin, Panglima, perbatasan utara jauh dari provinsi Jiang. 10 menit sepertinya tidak cukup, kalau begitu, terbang dengan jet tempur. Baik. Kamu berani memerintah orang lain? Yevan, lihat dirimu sendiri, kamu ini apa? Bahkan jika kamu membawa semua kerabatmu semua di sini. Mereka tetap orang desa, hubungan orang desa hanya sesama orang desa. Bahkan jika mereka semua datang, apa yang bisa mereka lakukan, berguna atau tidak kalian akan tahu sebentar lagi. Baiklah, hanya 10 menit kan? Aku bisa menunggu. Tapi hari ini aku bermurah hati menemanimu bermain sebentar. Tapi bicarakan dulu, jika nanti orang yang kamu panggil tidak layak, hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Hanya orang dengan sedikit uang. Tidak tahu besar kecilnya dunia. Aku sudah sering melihat orang yang aku tangani selama ini, tidak 100, tapi 50. Nanti, orang yang kamu panggil, jika tidak bisa mengalahkanku, aku akan menghajarmu sendiri. Siapa yang mau kau hajar sendiri? Lei, Tuan Lei, kenapa Anda datang? Pak Lei, kenapa Anda datang? Kenapa? Apa saya tidak boleh datang? Tentu saja boleh. Pak Lei. Saya Shen Dayu, dari Perikanan Jiang Provinsi. Hari ini bisa bertemu Anda di sini, sungguh suatu kehormatan besar. Oh, begitu ingin bertemu saya? Tentu saja. Tapi ada satu kekurangan. Yaitu ada seorang sampah di sini. Dia terus merusak reputasi Anda. Sampah? Itu dia. Tentu Anda sudah menonton acaranya. Ini dia orang sampah itu. Terus bicara tanpa kontrol di lokasi acara, menyebarluaskan secara besar-besaran. Ini seperti menampar wajah Anda. Betul, betul, Pak Lei. Orang sampah ini berkata bisa membuat Anda mengirim uang tunai 1 miliar. Bukankah ini ingin membuat Anda di depan ribuan orang di Jiangcheng menjadi bahan tertawaan? Orang yang tidak tahu diri ini, Anda jangan sampai melepaskannya. Pak Lei, yang merusak reputasi Anda adalah orang sampah ini. Kenapa kau pukul istriku? Diam. Lei Yuntian dari Jiang Provinsi datang khusus untuk memberikan 1 miliar tunai kepada Tuan Ye. 1 miliar. Lei Yuntian dari Jiangcheng datang untuk menyerahkan 10 miliar tunai kepada Tuan Ye. Lei Yuntian? Orang terkaya di Jiangcheng, Lei Yuntian. Dia benar-benar memberikan uang kepada Yevan. Yevan tidak berbohong, yang dia katakan semuanya benar. Helikopter di depan milik keluarga Sarding Xiao, sedangkan jet tempur di belakang, berasal dari Beijing. Arah terbangnya menuju rumah Yevan. Bagaimana mungkin? Sebenarnya siapa Yevan? Tuan Mei, apakah Anda salah?
Dia itu sampah, kenapa Anda begitu hormat padanya? Ku dengar kau bilang mau menangani sendiri Tuan Ye. Tadi ku dengar siapa bilang mau mengurus Tuan Ye sendiri? Salah paham, Tuan Lei. Ini semua salah paham. Menyingkirlah. Ini, Tuan Ye, saya. Apakah saya terlambat? Babak pertama sudah selesai, babak ketiga juga akan segera selesai, menurutmu? Ini kesalahan saya. Mohon Tuan Ye menghukum saya. Sudah, hukumannya dihapuskan saja. Kau ke samping saja, nanti ku perkenalkan kau dengan beberapa orang. Baik. Bertemu beberapa orang? Relasi Tuan Ye pasti orang-orang besar yang luar biasa. Aku, Lei Yuntian, akan segera naik ke puncak. Dari maksudmu, bahkan orang terkaya Lei pun bukan relasimu. Teruslah berpura-pura, Tuan Lei adalah salah satu yang teratas di kota Jiang. Kau bilang dia bukan relasimu, aku ingin lihat siapa orang besar yang bisa kau datangkan. Kepala keluarga Xiao dari Jiangnan, Xiao Zhou, datang atas perintah Tuan Ye. Penguasa Laut Timur, Qin Lintian, datang untuk menghadap Kaisar Ye. Lei Jiu, Menteri Pertahanan, datang untuk menghadap Tuan Ye. Keluarga Xiao di Sangjing. Ya, keluarga Xiao di Sangjing. Tapi itu adalah salah satu keluarga paling berkuasa di Huaxia. Lin Qingtian mewakili Komando Militer Laut, Zhang Xuan mewakili Komando Militer Darat. Ketiganya adalah tokoh besar di pusat kekuasaan. Ini, bagaimana mereka bisa dipanggil oleh Ye Fan hanya dengan satu pesan suara? Dunia militer, dunia politik, dan juga tokoh bisnis seperti Lei Yuntian, semuanya dipanggil oleh Ye Fan sekarang. Dia. Siapa sebenarnya dia? Sudahlah, jangan basa-basi, hari ini aku memanggil kalian, terutama untuk mendukung istriku. Dukung, sepertinya ada yang berani tidak hormat pada Nyonya Ye. Siapa? Keluarga Xiao dari Sangjing tidak akan melepaskannya. Berani melawan Tuan Ye dan Nyonya Ye. Itu berarti melawanku, Zhang Xuan. Aku, Zhang Xuan, juga tidak akan memaafkannya. Lei Qingtian juga tidak akan melepaskannya. Kalian masih mau menunggu? Di hadapan raja ini, 3 dunia tunduk pada Ye Fan, bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Kemari. Ini semua salahmu. Kamu membuatku celaka. Aku, mana aku tahu. Aku melakukan kesalahan sebesar ini. Ini semua salahku. Aku. Tidak. Ini semua salahku. Maafkan aku. Pergi. Kamu benar-benar orang terkaya di Huaxia. Apa? Menantuku adalah orang terkaya? Orang terkaya? Kalau begitu aku adalah ibu mertua orang terkaya. Orang terkaya? Hanya salah satu identitasku yang paling sepele. Wah, banyak identitas. Wah, sepele. Kamu membohongiku selama ini, kan? Aku tidak mau pedulikan kamu lagi. Istri, dengarkan penjelasanku. Menantu yang baik, uang mahar tidak jadi ku minta. Menantu yang baik, kita adalah keluarga. Mereka bertengkar. Akan bercerai. Aku akan menikah lagi.